Selamat datang di Yasha Indra Channel. Kita akan belajar materi bahasa pemrograman Python dasar. Kita akan melanjutkan materi sebelumnya yang sudah membahas seputar truthiness. Sekarang kita akan membahas seputar sorting. Sorting secara harafiah artinya adalah mengurutkan, dan kita akan menggunakan konsep ini untuk beberapa hal ya, terutama ketika kita ingin mencari tahu berapa jumlah kata tertentu yang muncul dalam sebuah database yang diurutkan dari terbesar hingga yang terkecil. Itu bisa menggunakan metode sorting ini. Langsung saja kita mulai dengan membuat folder baru namanya sorting. Terus di sini ada main py, atau bisa nama-nama yang lain ya. Misalkan saya punya list, jangan list. Misalkan saya punya variabel bernama nilai sini. Misalkan di sini ada 75, 76, 54, 98, 100, 20, 34. Lalu saya ingin mengurutkannya dari yang terkecil hingga yang terbesar. Tentu ada algoritma lain, langkah-langkah lain tanpa menggunakan sorting atau tanpa menggunakan metode. Tapi di sini ya, karena Python sudah menyediakan sebuah function ya, jadi kita nggak perlu membuat sebuah algoritma khusus atau langkah-langkah khusus. Tentu kalau misalkan dalam sebuah kode interview atau dalam sebuah soal penyelesaian, kita nggak boleh menggunakan function sorting ini ya. Kita dituntut untuk mencari tahu algoritma yang bisa digunakan. Bahkan saya masukkan saja ke dalam sebuah variabel y, lalu kita sorted nilai, lalu kita print mana ya, lalu kita jalankan, maka hasilnya seperti ini, sudah diurutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, kadang kita ingin mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Tentu gampang ya, kita gunakan di sini reverse through. Ya, maka yang dimunculkan adalah yang dari yang terbesar hingga yang terkecil. Selain kita bisa mengurutkan list yang berisi angka-angka tertentu gitu ya, secara acak, lalu mengurutkannya, kita juga bisa mengurutkan sebuah dictionary. Misalkan saya punya sebuah word counts yang berisi kata apa saja dengan berapa kali jumlah kata mereka yang muncul di sebuah list. Nah, itu bisa kita urutkan dictionary tersebut. Jadi misalkan saya di sini punya word count ya, saya sudah buat, saya pastekan. Ya, saya sudah pastekan di sini. Lalu saya ingin menghitung berapa jumlah kata-kata yang muncul. Pertama, ya tentu kita coba menggunakan module counter ya, yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Collections, import, counter. Lalu di sini kita hitung word counts words di sini. Ketika kita print, akan muncul seperti ini. Ya, sudah ketemu tuh ya. Kata muncul 3 kali, kata mobil muncul 3 kali, sepeda muncul 2 kali, dan motor muncul 1 kali. Nah, dan kita akan mengurutkannya dari yang terkecil hingga yang terbesar ya. Kita bikin variabel baru, namanya di sini sorted word counts key lambda x ya, x1
reverse false, maka dia akan muncul dari yang terkecil yang terbesar, print Y. Nah, kenapa munculnya cuma array? Karena kita belum mengkonvertnya menjadi items di sini. Oke. Nah, maka muncul dari yang terkecil hingga yang terbesar. Motor muncul 1 kali, sepeda 2 kali, kata 3 kali, dan mobil 3 kali. Nah, jadi lambda x x sama x indeks pertama, maka kita akan memerintahkan function sorted ini untuk mengurutkan berdasarkan dari ya indeks pertama, indeks 1 yaitu ini. Jadi ya value-nya di sini. Nah, ini kalau kita ubah menjadi 0, ini kayaknya nggak ngaruh. Ya, maka dia nggak akan bekerja karena ya kita fokus di key-nya gitu, di indeks ke 0 ya, yaitu di sini. Tapi kalau kita ini dibawa menjadi 1, maka dia akan mengurutkan indeks 1, yaitu ya ini 3, 3, 1, dan 2. Maka dia akan mengurutkan indeks ke 1 ini. Jadi bisa bekerja dengan baik. Ya. Nah, selain kita bisa mengurutkan angka-angka dalam sebuah list dan kita bisa mengurutkan sebuah dictionary, kita juga bisa mengurutkan seumpama di dalam list itu terdapat ada angka negatif. Misal saya di sini punya variabel ya, namanya mungkin angka atau angka itu aja. Di sini ada 1, ada 2, ada 3, ada min 4, ada min 5, ada min 1, ada min 2, ada 0 gitu. Ini ketika kita urutkan ya, misalkan Y sorted print Y. Nah, maka dia akan mengurutkan dari yang terkecil hingga terbesar. Karena yang terkecil itu adalah minus, maka akan diurutkan seperti ini. Nah, ada kalanya kita ingin mengurutkan ada kalanya kita ingin mengurutkan tidak melihat dari negatif dan positifnya saja. Kita ingin mengurutkan angka-angka ini secara nilai absolut gitu. Nilai absolut itu apa? Nilai-nilai yang di sana tidak ada negatif dan tidak ada positif. Semua angka dianggap angka yang positif gitu. Karena kenapa? Karena kan angka negatif itu kan angka yang imaginary ya. Ya. Ketika kita menggunakannya di kehidupan sehari-hari, kata negatif itu nggak pernah ada gitu. Misalkan kayak saya membeli 3 buah apel. Ya, 3 buah apel ini kan absolut, selalu ada gitu, 3 buah apel gitu. Nggak ada saya membeli minus 3 apel gitu, nggak ada, aneh gitu. Kecuali dalam konsep-konsep tertentu seperti konsep hutang atau konsep persentase atau konsep jarak ya, mungkin ada negatif dan positif. Tapi kalau dalam konsep yang absolut dalam kehidupan sehari-hari, ketika kita membeli barang, menghitung barang secara kualitatif ya, negatif kadang nggak ada di situ, kata negatif nggak ada. Makanya ada semacam konsep angka absolut gitu. Nah, di dalam sebuah data science terkadang kita harus mengabaikan nih kata-kata angka-angka negatif ini, angka-angka negatif. Nah, caranya gimana? Ya, misalkan saya nggak mau menganggap angka-angka negatif ini. Saya pengen ini disamaratakan dengan angka positif. Tentu bisa, yaitu dengan cara ABS sama dengan true di sini. Jadi absolute sama dengan true. Oke, ABS. Nah, maka
angka negatif ini akan sama persis dengan angka 1 kita ya. Maka berarti diurutinya 1, minus 1, 2, minus 2, 3, minus 4, dan minus 5. Jadi dia akan mengurutkan seolah-olah angka negatif itu adalah angka positif atau angka absolut. Itu saja untuk materi kali ini, kita akan lanjut ke materi selanjutnya.